Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Huda. Saya guru pengampu di SMK Negeri 1 Kertosono pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Himne Guru. Lagu ini diciptakan oleh Sartono. Beliau dilahirkan di Madiun pada tanggal 29 Mei 1936. Lagu ini resmi digunakan pada Hari Guru tahun 2008 sesuai dengan surat edaran PGRI nomor 441/PB/19/2007. 1, 2, 3. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Yang kedua, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Lagu ini diciptakan oleh Ismail Marzuki. Beliau dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1914. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Selanjutnya, untuk memberi semangat kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Kertosono, saya ingin memberikan motivasi ya. Tolong diucapkan 3 kali dengan ucapan yang keras, yang lantang. Saya percaya, saya pasti bisa. 1, 2, 3. Saya percaya, saya pasti bisa. Saya percaya, saya pasti bisa. Saya percaya, saya pasti bisa. Saya percaya pada kemampuan saya sendiri. 1, 2, 3. Saya percaya pada kemampuan saya sendiri. Saya percaya pada kemampuan saya sendiri. Saya percaya pada kemampuan saya sendiri. Saya rajin sholat 5 waktu. 1, 2, 3. Saya rajin sholat 5 waktu. Saya rajin sholat 5 waktu. Saya rajin sholat 5 waktu.
Setelah lulus dari SMK Negeri 1 Kertosono, saya pasti jadi orang sukses. 1, 2, 3. Setelah lulus dari SMKN 1 Kertosono, saya pasti jadi orang sukses. Setelah lulus dari SMKN 1 Kertosono, saya pasti jadi orang sukses. Setelah lulus dari SMKN 1 Kertosono, saya pasti jadi orang sukses. Saya pasti jadi orang berguna. 1, 2, 3. Saya pasti jadi orang berguna. Saya pasti jadi orang berguna. Saya pasti jadi orang yang berguna. Di situ ada gambar ya, persepsi di sini. Di situ ada gambar makanan yang dibungkus dengan rapi, dibungkus rapi. Dan yang lainnya lagi ada makanan yang tidak dibungkus. Coba kamu amati bagaimana makanan yang dibungkus. Apakah lalat mau mendekat? Tidak mau. Bagaimana dengan makanan yang tidak dibungkus? Lalat akan mendekat. Ini kalau kita gali secara dalam ya, seorang wanita atau seorang pria itu kalau berpakaian menutup aurat, maka dia akan tidak mudah diganggu oleh orang lain. Makanya kita dalam berpakaian ketika di rumah, ketika di luar rumah, kita harus selalu menutup aurat. Agar apa? Agar kita tidak diganggu. Apabila kamu melihat ada seorang wanita yang dia membuka aurat dengan seorang wanita yang menutup aurat, itu kira-kira lebih pantas yang mana? Lebih pantas wanita yang menutup aurat. Ya, pada materi kali ini tujuan pembelajarannya adalah adik-adik semuanya bisa terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Pengertian aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Menurut istilah dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Dalam Quraisy Shihab 2004 halaman 48. Aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 10. Al-Quran surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manfaat menutup aurat yang pertama adalah menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Yang kedua, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis, menunjukkan diri sebagai bukan perempuan, laki-laki atau sebagai perempuan atau laki-laki yang murahan, melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan, mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita, menghindari dari pengaruh buruknya lingkungan. Di sini ada gambar seorang laki-laki yang menutup aurat dan seorang wanita yang menutup aurat. Kalau kita lihat mereka menutup aurat, maka tidak akan mudah diganggu. Dilihat juga pantas ya.
Batas aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut. Ya, pakaian seorang laki-laki tidak terlalu tipis dan tidak terlalu ketat hingga tidak menonjolkan batas aurat, bentuk aurat. Pakaian tidak menyerupai perempuan. Batas aurat perempuan menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hijab menutupi hingga dada. Pakaian tebal dan longgar hingga tidak menunjukkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai laki-laki memakai kaos kaki dan stocking. Hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim. Kepatuhan terhadap aturan Allah sesungguhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri, karena Allah tidak perlu penghambaan dari manusia. Demikian juga ketika manusia berupaya untuk mematuhi seruannya memakai busana sesuai syariat memiliki hikmah. Di antara hikmahnya adalah sebagai bukti keimanan kepada Allah, sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu berupa surga, sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat, sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual, sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah sehingga tampak dalam sikap perilakunya. Pantun penutup pelajaran pada hari ini: jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Aku mohon maaf atas segala kata. Semoga pembelajaran ini mengena di hati. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.